Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, lagi-lagi berjumpa bersama saya Arif Angon. Oke teman, ini dia kenapa bebek tidak bertelur setiap hari teman. Oke teman, selamat menyimak. Untuk yang pertama yaitu komposisi pakan untuk bebek petelur itu tidak jauh beda teman dengan misalnya unggas ayam seperti itu ya kan. Diberikan pakan kepada bebek terdiri dari konsentrat minimal tuh 0,5 ons per hari. Jadi per bebek itu 0,5 ons. Jadi misalnya kita mempunyai bebek 10, jadi setengah kilo per harinya teman. Jadi dapat dicampurkan misalnya dengan dedak atau mungkin teman punya nasi aking ya kan. Itu terserah. Itu sesuai peternak mempunyai cara memberikan pakan berbeda-beda teman. Atau mungkin dengan jagung giling. Kalau saya itu perbandingannya itu saya itu kan cuma pakai dedak sama konsentrat, jadi perbandingannya itu saya perbandingan 1:4. Tapi juga ada yang bagus lagi teman, ada yang 3:2:3, jadi 3 jagung giling, 3 kg dedak dan 2 kg konsentrat itu ada teman, untuk kurang lebih 50 ekor bebek teman. Kalau saya 50 ekor bebek cuma pakai 8 kg dedak dan 2,5 kg konsentrat per harinya. Jadi teman, untuk pakan yang sudah selesai dibuat harus segera diberikan kepada bebek teman. Jangan biarkan pakan karena terlalu lama, karena akan menjadi basi teman ya kan. Jadi kalau pakan terlalu lama kan menimbulkan bau yang tidak enak. Selain bebek kurang suka pakan yang menimbulkan bau, jadi kalau pemberian pakan terlalu lama ya kan disediakan bau seperti itu, jadi dapat menimbulkan masalah buat bebek. Juga kalau pemberian nasi sisa teman, misalnya nasi sisa yang ada minyaknya itu harus dicuci dulu teman. Itu dapat menyebabkan bebek akan berhenti bertelur juga loh kalau kita memberikan nasi sisa. Jadi nasi sisa itu harus dicuci dulu baru dicampurkan. Jadi menurut artikel yang pernah saya baca, jadi karena pemberian pakan yang baik katanya 3 kali sehari. Tapi menurut saya kalau 3 kali itu kita akan rugi, akan bangkrut ya kan. Karena pemberian 3 kali pakan itu akan sangat memerlukan banyak pengeluaran teman. Jadi berilah pakan 2 kali sehari, pagi dan sore. Jamnya harus disamakan, jangan gonta-ganti jam. Itu juga akan sangat berpengaruh pada proses telurnya teman. Jadi jangan terlalu memberikan pakan yang terlalu banyak teman. Jadi itu kan akan mempengaruhi biaya produksi juga teman. Jadi sesuai takaran yang berlaku aja teman. Jadi kalau bebek kegemukan juga tidak baik ya kan buat dalam proses organ reproduksinya bebek itu sendiri teman. Jadi sebagai unggas yang memiliki habitat di lingkungan, bebek membutuhkan minuman yang banyak teman. Jadi oleh karena itu air minum harus tersedia teman. Yaitu air minumnya itu tersedia terus dan selalu bening ya kan, bersih karena dia ganti terus air minumnya. Terus kalau di dalam ruangan tempat dia tidur atau dia bertelur jangan dikasih air minum karena akan becek dan buat dia mandi. Jadi akan semakin kotor. Itu juga tidak baik untuk bebeknya teman. Jadi kalau kita kasih tempat air di kandang seperti itu, misal dikasih air itu kan nantinya bisa buat mandi bebek, jadi akan semakin kotor ya kan. Jadi kalau teman-teman sadari kalau bebek yang sering mandi itu justru bebek yang jelek teman, bebek yang tidak bertelur. Maksudnya bebek yang malas bertelur teman. Coba teman-teman membedakan bebek yang kotor-kotor, misalnya bebek teman yang kotor-kotor gak pernah mandi. Justru itu bebek yang bertelurnya bagus produksinya teman. Karena saya sendiri juga pernah membuktikan, memang saya membuktikan sendiri teman, karena saya udah lama beternak ya kan. Jadi kan lambat laun namanya aja orang beternak kan, kita tahu tingkah lakunya bebek itu sendiri, mana-mana bebek yang bagus, mana-mana bebek yang tidak bagus teman. Jadi karena kebiasaan, terus karena pengalaman, jadi kita lebih tahu tentang tingkah laku bebek itu sendiri teman. Coba aja teman bandingkan sendiri bebek yang sering mandi sama bebek yang jarang mandi. Maksudnya dia tuh lebih produktif, lebih aktif makan, itu justru lebih bagus yang jarang mandi teman. Beda sama yang dikit-dikit mandi itu malah justru bebeknya jelek produksi telurnya teman. Jadi untuk mendapatkan bebek supaya bertelur setiap hari, teman-teman harus memberikan pakan yang cukup, yang sesuai nutrisi teman. Jadi minimal tuh konsentratnya itu per bebeknya tuh 0,5 on atau 50 gram teman. Ini minimal teman. Jadi supaya kebutuhan untuk pakan yang dibutuhkan oleh bebek selalu terpenuhi teman. Jadi hal ini yang tidak boleh dilupakan, yaitu bebek-bebek yang teman-teman pelihara atau ternak harus nyaman, juga
sekitaran kandang tempat dia tidur harus bersih, tidak boleh becek. Jadi terhindar dari serangan penyakit juga. Jika bebek yang teman-teman ternak selalu sehat, hasil telurnya pun akan semakin banyak teman. Jadi ini aja teman pengalaman saya tentang berbagi informasi tentang ternak bebek yang saya tahu, karena setiap peternak juga mempunyai cara ternaknya masing-masing teman. Jadi kalau ada sharing boleh deh komen di komentar teman. Jadi kalau ada kesempatan boleh saya balas tuh seperti itu teman. Jadi kan meskipun pengalaman atau ilmu yang bermanfaat kan harus dibagikan teman. Di sini itu tidak ada senior, tidak ada junior teman. Jadi setiap ilmu yang kita dapat haruslah kita saling berbagi, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan teman. Oke teman, ini aja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternak bebek Indonesia.